Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat subuh rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali berkat petunjuk dan taufik dari Allah Ta'ala kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi, yaitu masjid-masjidnya, menunaikan kewajiban-kewajibannya. Di antaranya adalah menunaikan salat subuh yang kita tunaikan tadi secara berjamaah. Kemudian adalah melanjutkan dengan thalabul ilm, mempelajari bagian dari agama kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah faqihkan dalam urusan agamanya, bertanda bahwasanya Allah inginkan pada orang tersebut kebaikan. Dan seperti biasa di Ahad pekan kedua, kita akan menyampaikan atau menceritakan kepingan sejarah dari hamba-hamba pilihan, yang mana insya Allah di kesempatan ini hamba pilihan yang kita akan sampaikan sekelumit dari kehidupannya, yaitu adalah Nabi Isa alaihi salam. Pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam ada kaitannya dengan dua hamba yang mulia, yaitu adalah Nabi Zakaria, kemudian Maryam bintu Imran. Penjelasan singkat tentang Nabi Zakaria, kehidupannya, kemudian juga Maryam binti Imran yang merupakan putri dari seorang hamba yang saleh, yaitu Imran, dan bagaimana Maryam ini tumbuh di dalam ketaatan, fokus beribadah di dalam Baitul Maqdis, kemudian disuplai kehidupannya oleh Nabi Zakaria. Kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Sampai kemudian di tengah-tengah Maryam bintu Imran beribadah kepada Allah, kemudian didatangi oleh seseorang yang berwujud laki-laki, yang mana lelaki tersebut memberikan kabar kepada Maryam bahwasanya kelak Maryam akan melahirkan seorang putra. Bagian tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Ketika sedang berada di sana, kemudian fatamassala laha basyaran sawiyah, muncullah seorang laki-laki
qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka kemudian Maryam merespon dengan mengatakan, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari dirimu, seandainya engkau sadar kalau engkau adalah orang bertakwa. Maka kemudian laki tersebut mengatakan, qala innama ana rasuli rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku datang untuk mengabarkan kepadamu tentang lahirnya seorang putra yang disucikan, yang kemudian tumbuh di atas fitrah. Maryam kembali merespon, qalat anna yakunu li gulam walam yamsasni bashar walam aku baghiyya. Bagaimana aku bisa melahirkan seorang putra, walam yamsasni bashar, aku pun seorang wanita yang tidak pernah atau belum pernah disentuh sedikit pun oleh lelaki yang bukan mahram. Kemudian walam aku baghiyya, dan aku pun bukan termasuk di antara perempuan yang tanda kutip. Maka kemudian lelaki tersebut mengatakan, qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Ketahuilah bahwasannya hal-hal yang seperti itu hayyin, mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan sesuatu yang tidak dinalar oleh akal manusia secara umum, atau kemudian menjadikan sesuatu yang tidak sejajar dengan logika berpikir manusia secara umum, untuk mudah bagi Allah. Ya, qala kadzalika qala rabbuka alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna. Sungguh putramu kelak akan menjadi salah satu tanda di antara tanda kekuasaan Allah. Lalu hamilah Maryam tanpa ikatan pernikahan dan tanpa sentuhan laki-laki. Kemudian ada seorang raja, yang mana pada saat itu raja tersebut mendapatkan bisikan buruk dari al-munajjimun, para tukang-tukang sihir. Di antara tanda akan munculnya seorang nabi itu diketahui dengan beberapa hal. Di antaranya adalah omongan-omongan yang dikeluarkan oleh para dukun. Karena dukun-dukun ini mustariqus sama, mereka mencuri berita-berita dari langit. Sebagaimana Nabi Isa ketika hendak diutus oleh Allah, maka dukun-dukun itu sudah memberikan informasi kepada penasehat raja, kelak akan muncul seorang nabi begini dan begini, dikhawatirkan akan meruntuhkan dan menggulingkan kekuasaanmu. Begitu juga pada saat zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Madinah itu sudah geger, sampai kemudian beberapa di antara mereka sudah tahu akan munculnya Nabi akhir zaman. Sebagaimana dikatakan Ibnu Lubhan, dia pindah dari Syam ke Madinah karena dia tahu kelak di Madinah ini akan menjadi tempat dakwahnya Nabi akhir zaman. Kemudian mengajak orang-orang Yahudi untuk bersiap diri menjadi pengikut Nabi akhir zaman. Dikatakan oleh para ulama, sebagian para ulama menyebutkan itulah sebabnya mengapa di Madinah banyak orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya kenapa di Madinah banyak orang-orang Yahudi, karena mereka sudah bersiap-siap
ada Bani Quraidah, ada Bani Qunaiqa, ada Bani Nadhir. Mereka bersiap untuk menjadi pengikut Nabi akhir zaman. Tapi ketika Nabi akhir zamannya muncul, mereka kufur, mereka memusuhi dan bahkan bertekad untuk menghabisinya. Apa penyebabnya? Di luar ekspektasi mereka. Mereka berharap Nabi akhir zaman itu dari golongan mereka, dari bangsa mereka, dari keturunan Yahudi. Tetapi ternyata Nabi akhir zaman bukan dari silsilah nasab mereka. Itu yang membuat mereka kecewa dan akhirnya menolak kebenaran. Itu terjadi di zaman Nabi Muhammad dan terjadi juga di zaman Nabi Isa. Al-Munajjimun ini, para tukang-tukang sihir atau kemudian para dukun-dukun ini. Nah, kemudian setelah itu ya kita sebutkan kemarin, Maryam ini mengasingkan diri. Ada menyebutkan ke Mesir, ada menyebutkan ke Syam. Intinya mengasingkan diri sampai kemudian lahir. Ya, ketika lahir kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, fa imma tarayanna minal bashari ahadan faquli inni nazartul lirrahmani sauma walan ukallima al-yauma insiya. Kalau misalnya Maryam nanti kamu balik ke kampung bawa orok, pasti itu kan menjadi potensi bahan pembicaraan manusia, ya, bahan gunjingan orang-orang. Dan kalau kamu nanti ketemu mereka bertatapan, kemudian diajak bicara oleh mereka, katakanlah, ini nazartu lirrahmani sauma, saya sedang bernazar kepada Allah untuk saum. Yang dimaksud saum ini menahan dari bicara. Kemudian realitanya datang, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian Maryam datang dengan menggendong putranya, yaitu Nabi Isa. Kemudian setelah itu, qala ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kau datang dengan membawa sesuatu yang tertuduh. Ya, kemudian setelah itu, fa asyarat ilaihi. Maryam hanya memberikan isyarat. Ya, kalau kamu ngomong apa-apa macam-macam, ya enggak bagus, fa asyarat ilaihi, biarkan ini yang bicara. Kemudian dikatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami berbicara dengan seorang bayi yang masih kecil? Ya, bagaimana kami berbicara dengan seorang bayi yang masih kecil? Maka kemudian pada saat itu dikatakan waqa'at mu'jizat. Muncul yang namanya mukjizat. Apa mukjizatnya? Mukjizatnya adalah Nabi siapa? Nabi Isa bisa berbicara di waktu kecil. Dan para ulama mengatakan bicaranya Nabi Musa di kondisi ini ya pada kondisi itu saja. Bukan kemudian ketika masih kecil kemudian bisa berceloteh terus, enggak. Pembicaraan atau bahasa yang dikeluarkan oleh Nabi Musa, dia bisa ngomong itu ketika di kondisi dibutuhkan ini saja. Apa itu? Nah, nanti akan kita sebutkan. Ya, sebagian ulama menyebutkan ada 10 poin yang disampaikan oleh Nabi Musa pada saat itu. Nah, 10 poin ini saja yang akan menjadi tugas, ya, misi dan tujuan Nabi Musa ada diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kelak menjadi seorang nabi. Nabi Isa, ya, Nabi Isa untuk menjadi seorang nabi. Nah, jazakallahu khairan. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Sisanya udah kembali lagi normalnya, layaknya seorang bayi, tidak bisa berbicara. Nah, sekalian rahimanallahu, para ulama mengatakan nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel, banyak di antara mereka membawa mukjizat yang bersifat fisik. Membawa mukjizat yang bersifat fisik. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Nabi Muhammad mukjizat terbesarnya bukan fisik? Mukjizat terbesar Nabi Muhammad apa, Pak?
Al-Quran. Kenapa bukan fisik? Dikatakan oleh para ulama, mukjizat berupa fisik itu didatangkan kepada kaum yang dablek. Jadi saking dableknya kaum tersebut, dablek Pak, susah. Ya, saking keras kepalanya kaum tersebut, dengan bahasa yang halus, penjelasan yang halus itu sudah nggak kena. Jadi harus main apa Pak? Fisik. Harus main fisik. Ya, lihat dari mulai kaum Nabi Nuh, nggak kena pakai bahasa omongan. Akhirnya harus apa? Tenggelamin itu fisik. Kaum Nabi Lut gak kena pakai bahasa omongan, pakai bahasa penjelasan. Akhirnya apa? Dihujanilah ya dengan musibah. Kaum Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Nabi Musa, Fir'aun gak pernah pakai bahasa fisik. Enggak usah pakai bahasa lisan ya, bahasa lisan gak kena. Akhirnya fisiklah yang berbicara, tenggelami mereka. Nah kemudian setelah itu Nabi Isa, Nabi Muhammad, perhatikan mukjizat-mukjizat yang berupa fisik tersebut dominannya adalah karena ngeyelnya beberapa orang di antara mereka, termasuk di antaranya orang-orang Yahudi. Mengatakan, ya Muhammad, kalau engkau adalah Nabi, coba buktikan kalau bulan ini bisa terbelah. Yang minta seperti itu siapa Pak? Minta seperti itu mereka, orang-orang kafir. Cerut kebelah. Ya, seperti itu. Kemudian ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Mi'raj, yang pertama itu hiburan bagi Nabi Muhammad SAW ketika kondisi sedih. Kemudian tujuan Isra Mi'raj adalah menerima perintah langsung sholat. Ya, menerima perintah langsung tentang sholat ini. Yang mana menunjukkan bahwasanya sholat ini perkara yang penting, sampai mandatnya itu tidak diterima di bumi, melainkan diterima di langit. Ya, kemudian yang menunjukkan bahwasanya mengawali sesuatu dengan sholat. Awali sesuatu dengan sholat. Sebelum Nabi Muhammad SAW masif menyebarkan berbagai macam syariat, ya, yang nanti fasenya di mana Pak? Di fasenya itu di Madinah itu banyak. Di tahun 10 kenabian, ya, jadi kan ada, kalau bicara tentang sejarah Nabi Muhammad ada dua istilah, tahun kenabian dan tahun hijrah. Kalau tahun kenabian jumlahnya 13. Ini pada saat Nabi di Mekah. Kalau tahun hijriah ini pada saat Nabi di Madinah, jumlahnya adalah 10. Nah, pada tahun 10 kenabian alias 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, dapat mandat sholat itu, yang menjadi pembuka dari sekian banyak hukum-hukum Islam. Baru nanti 3 tahun kemudian hijrah ke Madinah, puasa, zakat, haji, hudud dan semuanya. Tapi semua perkara syariat itu dimulai dengan satu hal, yaitu apa? Sholat. Makanya kalau orang itu siap menerima kewajiban sholat, taat dalam menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, insya Allah syariat yang lain sami'na wa ata'na. Tapi kalau dalam pelaksanaan sholat 5 waktu sami'na wa abaina, kita dengar, kita acuh, berpotensi pada hukum-hukum syariat yang lain juga demikian. Kok sampai Nabi Muhammad tadi Pak ya? Siapa tadi Pak? Ya intinya adalah tadi Nabi Isa diberikan mukjizat berupa demikian. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Para sahabat diberikan mukjizatnya Al-Quran, penjelasan. Maka kita bersyukur. Menunjukkan apa? Kita ini kaum yang taat. Kita ini adalah suatu umat yang lembut hatinya, dengan bahasa ucapan bisa tunduk tanpa kemudian harus dijelaskan pakai fisik. Lihat penjelasan, maka kita bersyukur. Makanya suka ada pertanyaan, Ustaz, kenapa kok mujizat Nabi Muhammad Al-Quran?
Kenapa nggak kayak nabi-nabi yang lain? Keren gitu. Bahasanya keren lagi Pak ya. Ya keren. Aduh. Nah, ini kita sampaikan demikian. Nah, Allahu taala alam bisa. Meskipun adab yang bersifat fisik, tetapi itu bukan inti, tetapi itu hanya penguat. Seperti Nabi Muhammad bisa keluar air dari tangannya, itu sudah para sahabat sudah masuk Islam, bukan menjadi titik awal sehingga orang akhirnya jadi masuk Islam. Nah, sekalian rahmanallah. Kemudian setelah itu fa'asyarat ilaihi, Maryam memberikan isyarat kepada Nabi Isa yang kecil ini. Ya, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Allah Ta'ala berfirman, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ucapan ini langsung membantah 2 poin. Yang pertama, 1, saya ini bukan titisan Tuhan. Dan mengatakan apa? Ini Abdullah, saya hamba Allah. Yang kedua, bahwasanya mohon maaf, saya ini hamba Allah, bukan anak zina. Seperti itu. Itu langsung dengan 1 ucapan itu 2 bantahan luncur. Dan mengatakan apa? Ini Abdullah, saya ini hamba Allah. Begitulah para nabi. Dan ucapan hamba Allah, Abdullah, ini kata para ulama adalah level tertinggi tentang penghambaan seseorang. Level tertinggi adalah semakin orang taat, tunduk kepada Allah, atau semakin angkuh dan sombong, Pak. Hamba itu pada Allah adalah semakin tunduk dan patuh, levelnya semakin tinggi. Semakin dia ujub, takabur dan sombong, maka derajatnya semakin rendah di sisi Allah. Maka semakin orang banyak sujud, banyak menangis, banyak menunduk, menunjukkan ya levelnya akan semakin tinggi di hadapan Allah. Maka dikatakan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nah, supaya kita ingat bahwasanya kita itu bukan siapa-siapa. Makanya kenapa ayat pertama turun ketika Nabi berada di Gua Hira? Apa ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya apa, Pak? Kita punya lisan, bisa berbicara, kita punya lisan, bisa bersuara, itu karena faktor pertolongan Allah. Kalau Allah sedang cabut nikmat berbicara dari lisan, berat, Pak. Ada orang kena sariawan, ketika ditanya, dijawab ngomong, jawabnya apa? Kenapa? Ya, bibirnya, lidahnya sariawan banyak. Kemudian mohon maaf, mungkin juga ada sebagian yang Allah sedang uji, sakit, tidak bisa berbicara dengan umumnya manusia karena sakit, seperti itu ya, separuh anggota tubuhnya ya, atau kemudian yang lainnya. Nah, ini kan diantaranya. Makanya kenapa dikatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Tuhanmu ya. Nah, jadi ini yang pertama adalah apa misi dari Nabi Isa dan tugas beliau menjelaskan kepada siapa, Pak? Kepada manusia. Pada manusia kalau beliau adalah Abdullah, hamba Allah. Nah, ya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, adalah kalimat Allah yang dijadikan di dalam rahim Maryam dengan firman Allah, kun fayakun. Ketika Allah sudah berkehendak jadi, maka jadilah ya. Jadi maka jadilah Abdullah. Naam. Ataniyal kitab, bahwasanya aku diberikan kitab suci, yaitu adalah Injil. Naam. Yaitu adalah Injil. Yang mana kitab ini dominan kata para ulama
yaitu banyak petuah-petuah dan nasihat-nasihat. Ya, banyak petuah-petuah dan nasihat-nasihat. Adapun yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW dan sampai saat ini sudah banyak tahrif, yaitu adalah perubahan-perubahan yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, ataniyal kitab. Jadi bahwasanya dari sini ada faidah, dalam beragama itu punya pegangan, punya landasan, punya argumen, punya dalil. Karena Nabi diutus, Nabi siapa? Nabi Isa diutus dan membawa bukti. Di mana buktinya? Yaitu adalah ini, firman-firman Allah Ta'ala yang ada di dalam kitab Injil tersebut. Ataniyal kitab. Nah, ini yang kedua, memberikan penjelasan. Yang ketiga, wa ja'alani nabiyya, dan aku diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Kapan? Nanti ketika umurnya antara sekitar 30 sampai 40 tahun. Makanya disebutkan oleh para ulama, ma ba'atsallahu nabiyyan illa wa balagha umruhu arba'ina sanah. Tidaklah Allah utus seorang nabi kecuali umurnya kisaran berapa Pak? 40-an. Hatta balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika sudah matang dan ketika sudah sampai umur 40, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, curahkanlah kepadaku nikmat untuk aku bisa syukuri atas nikmatmu yang kau curahkan kepadaku, kedua orang tuaku, perbaiki keturunanku, dan berikan aku kemudahan dalam beramal soleh yang engkau ridhoi. Dari situ para ulama berbicara tentang rahasia umur 40. Makanya di dalam kitab Al-Munirah, Risalah Munirah mengatakan wa fi tamami arba'ina ursila, ya, yahdi lid-dini yahdihim lid-dini humila. Ketika umur 40 diutus menjadi nabi untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Ketika mulai umur 40, Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh siapa? Aisyah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh Sahih Bukhari, beliau mengatakan awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'yatus shalihah. Pertama kali tanda wahyu itu turun, Nabi itu sering melihat mimpi yang baik, dan mimpinya itu mithl qalaqis subuh, cerah terang sekali, seakan-akan sesuatu yang nyata. Tsumma hubbiba ilaihil khala, kemudian setelah masuk umur 40, hubbiba, dijadikan kecintaan pada Nabi untuk al-khala. Al-khala itu apa Pak? Menyendiri, beribadah. Makanya dari situ ada faedah. Barang siapa seseorang sudah sampai umur 40 atau lebih, banyakin menyendiri beribadah, banyakin fokus beribadah. Karena kenapa? Ma biyaqiya minal umr illa as-sulus, yang tersisa dari umur hanya sepertiga, 2/3-nya sudah lewat. Umur Nabi Muhammad 63. Disebutkan dalam hadis umur umat ini antara 60 sampai 70. Kalau sudah 40-an artinya tinggal 20 lagi. Tinggal 20 lagi. Artinya tinggal sepertiga lagi. Makanya para ulama mengatakan ketika sudah umur 40 kemudian ke atas, satu, banyakin al-khala. Al-khala itu menyendiri beribadah seperti Nabi. Bukan berarti juga harus pergi ke goa. Goa mana Pak? Goa hantu misalnya gitu, si buta ya. Enggak, artinya kata para ulama, kebiasaan Nabi menyendiri di goa itu sebelum menjadi Nabi. Setelah Nabi menjadi Nabi kemudian menjadi Rasul, kebiasaan menyendiri ini
untuk fokus beribadah itu ditunaikan dengan dua cara. Yang pertama sholat tahajud, yang kedua iktikaf. Yang pertama adalah apa Pak? Tahajud, yang kedua iktikaf. Maka dikatakan oleh para ulama yang lain, ketika sudah sampai umur 40, lafaz hadisnya tadi yaitu apa? Hubbiba ilai, dijadikan kecintaan kepada Nabi. Yang menjadikan Nabi cinta menyendiri beribadah itu siapa berarti Pak? Hubbiba, dibuat cinta. Yang membuat cinta siapa? Siapa pelakunya? Karena Nabi ini objek untuk bisa mencintai beribadah sendirian. Yang menjadi pelakunya siapa? Fa'ilnya, subjeknya Allah. Allah lah yang membuat demikian. Berarti maknanya Pak, kalau orang sudah umur 40 plus kemudian diberikan kecintaan beribadah, diberikan kecintaan sholat berjamaah, diberikan kecintaan memakmurkan masjid, maka insya Allah mudah-mudahan itu tanda taufik dari Allah. Dia diberikan arah jalan yang tepat dan benar. Tapi kalau seandainya sudah umur 40 kemudian belum ada di titik itu, khawatir taufik dari Allah nih posisinya lagi jauh dari dirinya. Khawatir posisinya itu lagi jauh. Kenapa Pak? Apa yang mau dicari lagi? Al-Imam Ibnu Katsir setelah membawakan ayat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya itu, beliau mengatakan waqilah. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama li annal hal la tataghayyaru ghaliban qabla arba'in. Bahwasanya ketika seumur 40 kondisi hidup seseorang itu tidak terlalu jauh berubah. Baik dari segi apa Pak? Dari segi kemapanan. Kalau sudah 40 ya seperti itu. 40 misalnya dalam segi karir, dalam segi kemapanan, dalam segi ekonomi dan segala macam, biasanya sudah mulai stagnan. Tidak terlalu ada perubahan mungkin. Kalau misalnya ada yang terlalu signifikan, pengecualian. Tapi umumnya kalau sudah seperti itu ya sudah. Beda antara loncatan 20 ke 30, 30 ke 40. Itu mungkin loncatan kejutan-kejutan dalam hidup banyak sekali. Tapi dari 40 ke 50, apalagi 50 ke 60, stagnan. Makanya kata para ulama, la tataghayyar ghaliban. Urusan duniawinya biasanya nggak banyak berubah. Kalau nggak banyak berubah, apa kemudian yang terus dikayu ya dengan peluh. Kalau ternyata realitanya sepertiganya sudah semakin berkurang. Makanya para ulama mengatakan ketika sudah umur 40-an ya tadi Nabi diutus menjadi Nabi. Nabi Muhammad banyak beribadah. Kata para ulama, banyakin taubat, banyakin doa Rabbi auzi'ni. Naam ya. Kemudian setelah itu ya silakan untuk mencari dunia, untuk memfokus pada pendidikan anak, fokus pada pendidikan cucu dan seterusnya. Itu tidak mengapa dan itu tidak terlarang. Cuman ya kalau bisa poin terdepannya, gerbong terdepannya adalah sesuatu yang semakin berkurang tadi. Nah, Allah ta'ala alam bisawab. Ya, ini jadi Bapak yang ketiga, wa ja'alani nabiyya, diutus menjadi nabi. Di umur berapa? Sekitar 30 sampai 40. Kenapa diutus di usia segitu? Kata para ulama, kebanyakan para nabi memang diutus di usia sebegitu, seperti Nabi Muhammad. Turunannya apalagi kok kenapa di umur 40? Karena biasanya orang sudah mapan, ya sudah stabil, hidupnya sudah seimbang, maka kemudian kembalilah ke mana? Ya fokus ke akhirat. Kata Imam Malik, kata Imam Malik, kata Al-Imam Al-Qurtubi yang ada di Cordova, Spanyol. Beliau mengatakan, adraktu
al ulama bi baladina. Kami ngelihat ahlul ilm di negeri kami, yaitu mereka yaktalituna bil akhirah wad dunya. Ya, mereka biasa ada porsinya untuk ngajar, ada porsinya untuk kerja. Hatta idza balagha ahaduhum arbaun. Sampai kemudian ketika usianya 40, ia cerukunan nas, mereka tinggalin manusia. Maksudnya tinggalin manusia bukan putus hubungan, bukan tidak mau bermasyarakat, tetapi ada batasan-batasan. Sekarang saya harus punya waktu khusus. Sebagaimana orang yang mungkin ya di usia lanjut ada waktu khusus bertemu dengan cucu-cucunya, ada waktu khusus bertamasya dengan keluarga besarnya, silahkan. Itu disiapkan waktu, schedule-nya dibuat. Siapkan juga waktu khusus untuk menyendiri, menikmati ibadah kepada Allah. Dan itu harus di-schedule, harus disiapkan. Karena saya tahu memang ada sebagian orang ketika masuk bulan Desember, yang pertama dipegang kalender setahun ke depan, mana tanggal merah, mana cuti bersama, tanggal sekian kita kemana, tanggal sekian kita kemana. Nah, gak apa-apa, silahkan. Karena memang tanazuh itu refreshing itu perlu. Apakah itu bertentangan dengan syariat? Tidak. Nah, tetapi baiknya adalah siapkan juga poin-poin untuk beribadah. Kapan jadwal haji? Kapan jadwal umroh? Kapan kemudian nyedekahin anak yatim? Kapan kemudian waktu untuk ibadah harian seperti itu? Iktikaf nanti mau di mana? Mau seperti apa? Seperti itu, Pak. Nah, makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan ayat wa ja'alnal baita mathabatan linnas, dan kami jadikan Ka'bah itu mathabah, tempat kokohnya manusia dan tempat keamanan. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa ja'alahullah mahallan, Allah jadikan Ka'bah tempat tashtaqu ilaihil arwah, tempat yang dirindui oleh jiwa, dikangeni oleh jiwa. Orang beriman itu rindu ke Ka'bah. Beliau sampai mengatakan lau annahum yafiduni ilaihi fi sanati marrah. Seandainya orang-orang beriman itu mereka mengunjungi Ka'bah minimal setahun sekali. Minimal setahun sekali. Itu bisa menjadi penyeimbang, penstandaran keimanan seseorang. Kalau kelamaan nanti bikin apanya itu. Wah, sekalian rahimanallah yakum, coba tanya pada orang-orang yang pernah ke sana. Sepanjang hidup di atas muka bumi, kapan kondisi iman terbaik? Tanya. Yang pernah ke sana sepanjang puluhan tahun hidup, kapan kondisi iman itu terbaik, benar-benar di level tertingginya? Banyak yang mengatakan, kawan Pak, di sana. Di sana. Mau jarak hotelnya berapa kilo juga, Pak, ya kejar aja terus, kejar aja mau kayak gimana. Mau azan nanti baru jam berapa? Jam 12, setengah 12 udah siap-siap, udah. Makanya penyeimbang keimanan ya di sana. Makanya Ibnu Katsir mengatakan usahakan kalau bisa setahun sekali siapin jadwal ke sana kalau memang ada keluangan rezeki. Ini Nabi ya. Kemudian setelah itu adalah yang keempat, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang diberkahi dimanapun berada. Diberkahi dimanapun berada, ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu mengajak manusia untuk bertauhid ya, mengajak manusia untuk bertauhid, beribadah kepada Allah. Di antara penerapan makna tauhid dalam kehidupan, kata para ulama adalah dalam kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma Sifat, itu banyak kaedah-kaedah dalam bertauhid. Di antaranya adalah tidak menisbatkan kejadian-kejadian yang ada di bumi dengan peristiwa-peristiwa yang ada di langit kecuali dengan dalil. Karena kalau tidak,
maka nanti akan muncul pemahaman yang keliru atau kemudian salah faham. Makanya ketika putra Nabi Ibrahim, putra Nabi Muhammad yang bernama siapa Pak? Ibrahim itu apa? Itu lahir. Para ulama mengatakan putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim itu lahir sekitar tahun 9 atau 10 Hijriah. 9 atau 10 Hijriah. Artinya Pak, imma di tahun yang sama atau tahun setelahnya Nabi Muhammad meninggal. Jadi Nabi Muhammad punya putra yang bernama Ibrahim itu antara umur 62 tahun atau 63 tahun. Pada saat punya putra Ibrahim, kemudian kecil meninggal gerhana. Orang kaget, menisbatkan wafatnya putra beliau yang bernama Ibrahim dengan apa? Wah, langit ikut berduka, seperti itu. Maka kemudian setelah itu dijawab sama Nabi Muhammad dengan beliau sholat gerhana. Setelah sholat gerhana beliau berdiri dan mengatakan apa? Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankisifani limauti wahadin wala li ahadihima. Bahwasanya matahari bulan tanda kuasa Allah, mereka terjadi gerhana bukan karena faktor hidupnya seseorang, ya, tetapi adalah untuk menakut-nakuti manusia. Oleh sebab itu dari titik sini Pak, para ulama itu membahas apakah dalam sholat gerhana ada khutbah. Sebagian ulama mengatakan gerhana itu tidak ada khutbah, hanya sholat 2 rakaat. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi tadi itu hanya faktor hajat kebetulan, karena belum pernah gerhana. Setelah sholat gerhana Nabi khutbah. Qadarullah habis itu nabinya meninggal, sehingga nggak pernah terjadi ada gerhana-gerhana yang lain. Jadi faktor khutbahnya itu karena untuk menjelaskan, bukan asli masuk dalam rangkaian sholat gerhana. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan itu masuk rangkaian sholat gerhana. Allahu ta'ala alam bisa. Jadi yang pertama itu, jangan menisbatkan kejadian-kejadian yang ada di bumi dengan kejadian di langit. Khawatir nanti apa Pak? Ya, masuk ke dalam sikap berlebihan seperti yang terjadi pada saat wafatnya putra Nabi Muhammad yaitu Ibrahim. Wa ja'alani mubarakan, diberkahi dimanapun berada. Kata para ulama di antara maknanya adalah muallimun nas al khair, mengajarkan manusia kebaikan. Apa kata para ulama di dalam kitab Waqafat Manhajiyah Tarbawiyah min Hayati Sahabah? Hendaknya seseorang yang fal yang dzuril insanu atharahu, hendaknya seseorang itu merenung dan berpikir afar tentang efek keberadaan dirinya fi baitihi, di rumahnya, ya, di rumahnya, kemudian fi mujtama'ihi, di masyarakatnya, ya, fi amalahi, di tempat kerjanya, fi kulliyatihi, di tempat belajarnya, wa fi kulli makan, dan di tempat-tempat yang lain. Intinya adalah kita hidup bermasyarakat, kita hidup sosial. Ketika kita hidup sosial dan bermasyarakat, kita itu mewarnai atau terwarnai. Adakah warna kebaikan yang bisa kita berikan ketika kita di rumah? Apa contohnya? Ketika kita bersama keluarga besar, apa contohnya? Ketika kita berada di tempat kerja, apa yang kebaikan yang kita bisa berikan? Ketika kita berada di tempat belajar, apa kebaikan yang bisa kita berikan? Ketika kita bermasyarakat, apa kebaikan yang bisa diberikan? Kalau semua pertanyaan itu terisi, ya, maknanya apa Pak? Berarti orang itu diberkahi. Orang itu berkaya. Tapi kalau di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini nggak ada. Pertanyaannya, bagaimana tentang keberkahan hidup kita? Ya, bagaimana tentang keberkahan hidup kita di titik-titik tadi itu. Kemudian yang selanjutnya, wa ausalani bis sholati waz zakah. Ya, diberikan wasiat oleh Allah untuk menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi salat zakat itu sudah ada sejak zaman Nabi
Nabi Isa. Jadi kalau misalnya ada pengikut Nabi Isa kemudian tidak sholat, yukhalifu nabi, dia telah menyelisihi nabinya, karena semua nabi itu melakukan sholat. Nah, seperti itu. Madum tuhayya wa barram biwalidati, berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini Nabi Isa ya dipinta oleh Allah Ta'ala untuk berbakti kepada ibunya. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk meneladani karakter para nabi. Ya, meneladani karakter para nabi. Kemudian yang selanjutnya yaitu walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, tidak dijadikan orang yang keras dan kemudian syaqi, ya, tidak kemudian jadi orang yang nestapa. Kenapa itu didatangkan, Pak? Itu didatangkan setelah menyebutkan 3 redaksi. 1 sholat, 2 zakat, 3 bakti sama orang tua. Artinya orang yang jaga sholat, orang yang keluarkan zakat, orang yang berbakti sama orang tua gak akan hidupnya sengsara. Insya Allah enggak. Karena ini redaksi kesengsaraan itu dinafikan dari Nabi Isa setelah penyebutan apa tadi, Pak? Sholat, zakat, dan birrul walidain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya keselamatan kepadaku di hari aku dilahirkan dan diwafat dan kemudian dihidupkan, naam, di hari kiamat. Artinya bahwasanya Nabi Isa di antara ajarannya adalah mengimani tentang adanya hari akhir, adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat. Nah, Assalamualaikum, ini 10 poin yang disampaikan oleh Nabi Isa ketika kecil pada saat diminta bicara oleh ibunya, kemudian dia berbicara, ya, Bani Israel pun terkaget, ya. Kemudian setelah itu Nabi Isa tidak berbicara lagi sampai kemudian di waktu yang lain. Nah, dan menunjukkan pembicaraan itu adalah mukjizat karena memang ada hajat yang perlu dilakukan kepada kaum-kaum yang bengal itu, yaitu adalah siapa? Bani Israel. Sudah nggak bisa pakai bahasa kata-kata, tetapi harus pakai bahasa fisik. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah berbuat lembut kepada kita, menunjukkan kita kepada Islam dengan firman-Nya. Kita bersyukur atas nikmat tersebut. Naam, Allah Ta'ala bisawab.